Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku ia tak akan mengulangi kesalahan dengan memuji anak-anak asuhnya jelang duel lawan Red Star Belgrade karena pujian itu membuat Rossoneri kalah dari Spezia. Milan baru saja melakoni 3 laga terakhirnya dengan hanya memetik 1 poin saja. 2 laga di Serie A berakhir dengan kekalahan, sementara di Liga Eropa mereka cuma bisa main imbang. Di Liga, Milan kalah dari Spezia. Saat itu Rossoneri secara mengejutkan dijegal dengan skor 2-0. Kekalahan itu kemudian merebet ke laga mereka berikutnya di pentas Serie A. Mereka kalah lagi melawan Inter Milan, kali ini dengan skor lebih besar yaitu 3-0. Kini AC Milan akan berhadapan lagi dengan Red Star Belgrade di leg kedua babak 32 besar Liga Eropa. Rossoneri tentu mengincar kemenangan sebagai pelampiasan atas kekalahan dari Spezia dan Inter Milan. Jelang laga tersebut, Stefano Pioli tampaknya sudah tahu kesalahan yang ia lakukan hingga akhirnya membuat Milan meraih kekalahan saat jumpa Spezia. Saat itu, ia mengaku memuji anak-anak asuhnya sebelum pertandingan. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang pertandingan pagi ini dalam latihan. Sebelum pertandingan Spezia, saya mengatakan kami telah berlatih dengan baik dan kemudian kami tahu bagaimana hasilnya. Ucapnya seperti dilansir dari Football Italia. Kami harus membuktikannya di lapangan, tegas Pioli. Stefano Pioli kemudian memberikan update terkait kondisi dua gelandangnya yaitu Ismail Bennacer dan Franck Kessie. Ia mengatakan Bennacer masih akan absen, namun Kessie dalam kondisi baik-baik saja dan bisa main saat AC Milan berduel lawan Red Star Belgrade nanti. Bennacer tidak kambuh lagi. Untuk minggu ini, ia tidak akan bekerja dengan tim. Kami berharap ia segera kembali, serunya. Kessie baik-baik saja. Ia tersedia untuk besok. Lalu kita akan lihat pilihan apa yang harus diambil, terangnya. Di leg pertama lalu, AC Milan hanya bisa bermain imbang 2-2 lawan Red Star Belgrade. Rossoneri sejatinya nyaris menang, namun gawang mereka kebobolan pada menit ke-93 melalui tandukan Milan Pavkov dari situasi sepak pojok. Bos AC Milan Stefano Pioli kemungkinan akan mengubah formasi dalam beberapa pekan ke depan jika sistem 4-2-3-1 terus memberikan hasil yang kurang memuaskan. Saat berbicara kepada para reporter setelah kekalahan 3-0 dari Inter Milan dalam Derby della Madonnina pada lanjutan Serie A akhir pekan kemarin, Pioli pun ditanya mengenai kemungkinannya mengevaluasi formasi menyusul kesulitannya yang dialami Rossoneri belakangan ini. Sang manajer lantas menanggapi dengan membuka akan adanya semua peluang dan berjanji bakal melakukan evaluasi untuk menentukan yang terbaik bagi timnya ke depan. Menurut kabar terbaru dari Calcio Mercato, alternatif terbaik yang mungkin sesuai dengan karakteristik skuad raksasa Serie A tersebut adalah skema 4-3-3 atau 4-4-2. Formasi 4-4-2 sejatinya sempat diterapkan pada awal 2020 lalu saat Zlatan Ibrahimovic pertama kali datang dan diduelkan dengan Rafael Leao. Namun masih perlu dilihat bagaimana pengaruh skema tersebut kepada pemain nomor 10 seperti Hakan Calhanoglu dan Brahim Diaz. Sementara itu, sistem 4-3-3 bakal berfungsi seperti formasi 4-2-3-1 saat ini, namun dengan winger yang lebih aktif dan kekuatan ekstra di lini tengah dan bisa berjalan efektif seperti yang ditunjukkan oleh Spezia saat mengalahkan Milan beberapa waktu lalu. Dua skema tersebut merupakan alternatif yang bisa dipertimbangkan oleh Pioli jika formasi yang lebih andalannya saat ini semakin tidak efektif untuk memberikan hasil sesuai yang diharapkan. AC Milan siap bangkit menghadapi laga krusial melawan Red Star Belgrade pada leg kedua babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021 di San Siro, Kamis 25 Februari 2021. Striker Zlatan Ibrahimovic menegaskan Rossoneri segera pulih dari kekalahan atas Inter Milan di Derby della Madonnina. Rossoneri datang ke pertandingan kedua ini dengan membawa modal negatif. Pasukan Stefano Pioli dipermalukan oleh Inter Milan 0-3 dalam Derby della Madonnina Serie A 2020-2021 pada Minggu 21 Februari 2021. Hasil itu membuat Milan tertahan di peringkat kedua klasemen di bawah Inter Milan yang memuncaki klasemen dengan keunggulan 4 poin.
Namun, Ibrahimovic percaya Rossoneri akan pulih dari kekalahan tersebut. Striker asal Swedia itu yakin Milan bangkit dan menang. Kami melakukan banyak kesalahan tapi kami akan pulih, ujarnya. Ibra dianugerahi Tapiro d'Oro ke-6-nya oleh acara TV Striscia La Notizia setelah laga kontra Inter Milan. Tapiro d'Oro atau tapir emas merupakan hadiah lelucon yang diberikan kepada seseorang yang sangat dipermalukan atau dikalahkan pada minggu sebelumnya. Di pertandingan berikutnya saya akan pergi dengan tapir emas. Mungkin itu membawa keberuntungan, kata penyerang berusia 39 tahun itu. Milan punya rekor bagus melawan Red Star. Dari 5 pertemuan, Rossoneri menang 2 kali dan imbang 3 kali dengan gol memasukkan 7 dan kemasukan 5. Tapi saat ini Red Star tak keterkalahkan dalam 19 laga terakhirnya di semua kompetisi. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan baru-baru ini mulai meragukan masa depan Fikayo Tomori. Sempat ada wacana kalau Tomori bakal dipermanenkan oleh AC Milan dari Chelsea. Tapi belakangan ini sepertinya pertimbangannya berubah menjadi meragukan masa depan Tomori di AC Milan. Oleh karena itu, AC Milan pun mengalihkan perhatiannya pada pemain lain. Salah satunya adalah bintang klub gurem Serie A Italia Spezia bernama Martin Ehrlich. Bek muda berusia 23 tahun dari Kroasia itu telah dilihat secara langsung oleh AC Milan dan ternyata cukup membuat tim tertarik. AC Milan melihat potensi Ehrlich pada saat mereka kalah 0-2 dari Spezia beberapa waktu yang lalu. Mungkin terdengar cukup aneh, bagaimana bisa AC Milan tertarik dengan bek dari klub semenjana seperti Spezia. Mungkin buat Anda yang tidak mengikuti perkembangan Spezia dan bagaimana cara mereka bermain, akan kebingungan bagusnya Martin Ehrlich ada di mana. Tapi bagi tim kepelatihan AC Milan, mereka dengan jelas sudah melihat ada potensi dalam diri Ehrlich. Menariknya, ada kelebihan yang dimiliki oleh Ehrlich bisa dipakai untuk menutupi kelemahan di lini pertahanan AC Milan saat ini. Berdasarkan laporan yang berkembang di Italia, Martin Ehrlich memiliki keterampilan lebih dalam dari hal duel udara. Suara kemampuan yang kurang dimiliki oleh stok bek tengah AC Milan saat ini. Itu juga yang menjadi alasan AC Milan rentan kebobolan dalam situasi bola mati. Dengan perawakan postur tinggi besar Martin Ehrlich, ia diharapkan bisa mengatasi kelemahan AC Milan pada situasi bola mati. Tak hanya itu, Ehrlich pun diharapkan bisa menjadi sosok kunci untuk mencetak gol dalam situasi bola mati. Dengan harga di bawah 10 juta euro, AC Milan tentu seharusnya gampang untuk merekrutnya apalagi kalau nanti Spezia terdegradasi. Gelandang andalan AC Milan Ismail Bennacer selalu dipantau perkembangan cederanya agar bisa segera pulih untuk membantu timnya yang sedang mengalami tren negatif. Ismail Bennacer yang sedang mengalami cedera otot dikabarkan terus berjuang agar bisa cepat pulih dan perkembangannya dipantau setiap hari oleh tim medis AC Milan. La Gazzetta dello Sport melaporkan pemain internasional Aljazair itu terus melakukan perawatan otot tendon flexor yang kaku. 2020-2021 bisa dibilang menjadi musim yang kurang bagus untuk Bennacer. Pasalnya, mantan pemain Empoli itu lebih sering menghabiskan waktunya di ruang perawatan daripada di tengah lapangan. Pemain berusia 23 tahun itu hanya bermain 11 kali di Serie A musim ini dan kebanyakan masuk menjadi pemain pengganti karena masalah kebugaran. Berbeda dengan musim lalu, Bennacer tak pernah absen dalam skuad utama Rossoneri. Bennacer melewatkan 8 pertandingan antara Desember dan Januari. Ia sempat kembali saat AC Milan melawan Bologna pada 30 Januari. Namun dia kemudian absen lagi karena demam saat melawan Crotone pada pertandingan berikutnya. Bennacer akhirnya kembali ke starting line up untuk kekalahan mengejutkan 2-0 dari Spezia. Saat melakoni laga Liga 1 babak 32 besar Liga Eropa melawan Red Star Belgrade, Bennacer turun sejak menit pertama. Namun ia hanya bermain selama 39 menit sebelum ditarik keluar karena mengalami kram otot. Bennacer melewatkan kekalahan 3-0 dari Inter Milan akhir pekan lalu dan terus berupaya memulihkan cederanya. Milan belum menetapkan kapan tanggal kembalinya mantan pemain Empoli itu, tetapi pantauan perkembangan dilakukan setiap hari.
AC Milan tampaknya tinggal selangkah lagi mendatangkan winger pengganti Samu Castillejo setelah Florian Thauvin dikabarkan telah memilih klub sebagai destinasi favoritnya. Thauvin telah begitu santer dikaitkan dengan Rossoneri selama beberapa bulan terakhir menyusul kontraknya bersama Marseille yang akan berakhir di penghujung musim ini, yang membuatnya menjadi rekrutan emas dengan harga super murah untuk memperkuat skuad, yang pastinya menggiurkan bagi manajemen raksasa Serie A tersebut. Menurut kabar dari Planeta Milan, pemain internasional Prancis tersebut dianggap sebagai sosok yang tepat dengan pengalaman mumpuni dan teknik yang hebat, yang cocok untuk menemani Milan di Eropa dalam beberapa musim ke depan, harapannya di Liga Champions. Segala sesuatunya mengindikasikan bahwa winger 28 tahun tersebut akan bergabung dengan Rossoneri lantaran ia tak berniat tinggal lebih lama bersama Marseille, dan tawaran yang ia terima dari klub lain seperti Al Ain tampaknya tak terlalu membuatnya yakin mengingat ia ingin bertahan dan bermain di liga besar. Milan sendiri telah menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan bayaran 3 juta euro atau 48 miliar per musim, sehingga total bernilai 12 juta euro atau 192 miliar. Sementara sang pemain meminta gaji 4 juta euro atau 64 miliar per musim. Rencananya, pemain Piala Dunia 2018 tersebut akan menggantikan Castillejo yang diperkirakan akan kembali ke Spanyol akhir musim ini. Messing with my head again.